Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yang mana yang beranggota yang pertama itu adalah Leni Friska Tamba dengan NIM 035 dan saya Desrina Ramadona dengan NIM 041, Elseri Afrianti Togatorap dengan NIM 031 dan Dera Sastri Boru Sormi dengan NIM 086. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi laporan kami, yaitu dengan judul isolasi senyawa pemetoksisinamat dari kencur. Baiklah, kepada Leni saya persilahkan untuk menjelaskan landasan teori. Baiklah, di sini adapun tujuan dari percobaan ini yaitu dapat menguasai teknik-teknik dari isolasi bahan alam terkhusus pada senyawa fenilpropanoid dan dapat mengenali sifat-sifat kimia dari fenilpropanoid dan reaksi-reaksi pengenalan yang spesifik. Adapun landasan teorinya yaitu senyawa etil p-metoksisinamat adalah turunan sinamat yang berasal dari jalur biosintesis asam sikimat dan memiliki kerangka karbon C6C3. Terdiri dari cincin benzena yang terikat pada ujung rantai karbon. Disebut dengan senyawa fenolik alam dari golongan fenilpropanoid. Di alam, turunan sinamat terdapat dalam bentuk ester atau glikosidanya. Etil p-metoksisinamat terdapat di alam dalam bentuk ester berwujud padatan kristal berwarna putih kekuningan dan mempunyai bau khas aromatis yang sangat kuat. Berikut adalah gambar struktur dari etil p-metoksisinamat. Etil p-metoksisinamat adalah salah satu senyawa hasil isolasi rimpang kencur yang merupakan bahan dasar senyawa tabir surya yang pelindung kulit dari sengatan sinar matahari. Etil p-metoksisinamat merupakan senyawa aktif yang ditambahkan pada lotion kulit ataupun bedak setelah mengalami sedikit modifikasi, yaitu perpanjangan rantai di mana etil dari ester ini digantikan oleh oktil, etil, heksil atau heptil melalui transesterifikasi maupun esterifikasi bertahap. Etil p-metoksisinamat bila terhidrolisa akan melepaskan etanol yang bersifat karsinogenik terhadap kulit, sedangkan hasil modifikasinya akan melepaskan alkohol dengan rantai lebih panjang yang tidak berbahaya. Etil p-metoksisinamat termasuk dalam golongan senyawa ester yang mengandung cincin benzena dan gugus metoksi yang sedikit polar, sehingga dalam ekstraksinya dapat menggunakan pelarut-pelarut yang mempunyai variasi kepolaran, yaitu etanol, etil, asetat, metanol, air, dan heksana. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi harus mempunyai kepolaran yang berbeda. Ekstraksi etil p-metoksisinamat dari kencur menggunakan suhu yang kurang dari titik lelehnya, yaitu 48 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Senyawa etil p-metoksisinamat merupakan senyawa identitas dari rimpang kencur yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi hambat minimum atau KHM 1,2% terhadap bakteri penyebab jerawat, yaitu Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis. Senyawa etil p-metoksisinamat merupakan senyawa yang tidak stabil dalam suhu panas dan mudah terhidrolisis menjadi asam p-metoksisinamat atau APMS. Sehingga dengan penyimpanan yang cukup lama dikhawatirkan dapat mempengaruhi pH sediaan krim menjadi asam dan tidak sesuai dengan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5 yang menyebabkan kulit menjadi iritasi. Sekian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kimia organik kali ini, kami akan menerangkan tentang praktikum isolasi bahan alam. Pada praktikum isolasi bahan alam ini, kita nanti akan mengisolasi suatu senyawa kimia, yaitu etil parametoksisinamat, dari bahan alam, yaitu serbuk kencur, dengan menggunakan maserasi. Nah, setelah itu kita akan melakukan kristalisasi senyawa kimia tersebut. Kemudian kita juga akan melakukan rekristalisasi dari etil parametoksisinamat.
pada praktikum isolasi bahan alam ini ada 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ekstraksi serbuk kencur itu sendiri, kemudian isolasi etil parametoksisinamat, dan yang terakhir adalah rekristalisasi etil parametoksisinamat. Pada tahap pertama, yaitu ekstraksi serbuk kencur, kita akan menggunakan kurang lebih sebanyak 100 gram serbuk kencur. Kemudian kita rendam dengan etanol sebanyak 100 ml. Nah, untuk pencampuran ini bisa dilakukan di beker gelas atau mungkin toples yang tertutup. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kemudian biarkan cairan etanol ini dan serbuk kencur ini terendam selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, saring dan ambil filtratnya, tampung di dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan sisa serbuk yang masih ada di dalam beker gelas dengan 100 ml etanol, kemudian aduk-aduk lagi dan saring kembali, kemudian dijadikan satu dengan filtrat pertama yang ada di Erlenmeyer tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan pemekatan dengan menggunakan rotavapor atau rotary vacuum evaporator dengan suhu di bawah 40 derajat Celcius sampai volume filtrat sepertiga dari volume awal yang kita dapatkan dari hasil macerasi. Itulah tahap pertama ekstraksi serbuk kencur. Pada tahap kedua, yaitu tahap isolasi, filtrat dari ekstrak yang sudah didapat setelah hasil pemekatan melalui rotavapor akan nampak seperti ini, warna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Nah, pada tahap isolasi ini kita cukup menggunakan aqua des, yaitu sebanyak 100 ml. Nah, untuk penambahannya nanti harus ditambahkan secara perlahan dengan bisa menggunakan dengan pipet tetes melalui dinding beker gelas untuk memaksimalkan jumlah kristal yang akan terbentuk nantinya. Akan timbul warna keruh berwarna putih yang akan mengendap. Tambahkan sedikit demi sedikit sampai keseluruhan 100 ml aqua des ini masuk ke dalam beker gelas yang berisi filtrat dari ekstrak serbuk kencur. Setelah semua masuk, tutup dengan aluminium foil tanpa dilakukan pengadukan. Kemudian taruh di dalam freezer selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Setelah 1,5 jam akan nampak terbentuk endapan di bawah beker gelas. Nah, kemudian kita akan saring menggunakan corong Buchner yang sudah terisi dengan kertas saring. Kita saring sampai keseluruhan larutan maupun endapan yang ada di dalam beker gelas ini tersaring ke dalam corong Buchner. Akan nampak butiran-butiran endapan yang merupakan kristal EPMS, namun kristal tersebut belum murni. Jadi kita akan lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap rekristalisasi.
Tahap ketiga, kita akan melakukan rekristalisasi. Nah, kristal hasil saringan kita pada tahap kedua mungkin akan nampak seperti kuning kecoklatan seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kita akan larutkan dengan campuran etanol dan air dengan perbandingan 30:70. Nah, pencampuran ini harus dalam keadaan etanol dan air dalam keadaan panas, tapi tidak boleh harus mendidih. Jadi kita panaskan bentar di atas hot plate. Dan kalau sudah panas, baru kita campurkan keduanya secara bersamaan. Kemudian setelah larut, kita aduk. Sebelum kita larut, kita pindahkan ke dalam cawan Petri. Kemudian kita biarkan, kita uapkan selama kurang lebih 3 hari sampai terbentuk kristal. Oke, kita tuang campuran air dan etanol yang sudah panas. Kita aduk, kemudian kita pindahkan ke dalam cawan Petri. Kemudian kita biarkan dia menguap atau mengendui selama 3 hari. Setelah 3 hari akan nampak terbentuk kristal-kristal berwarna putih atau nanti bisa mungkin warnanya agak kekuningan atau kecoklatan. Nah, bila nanti selama 3 hari masih belum kering atau masih ada sisa-sisa airnya masih di dalam cawan Petri, bisa dilakukan penyaringan dengan corong Buchner seperti pada penyaringan di tahap kedua. Nah, kemudian dari kristal ini kita masukkan ke dalam desikator untuk membantu proses pengiringan atau menguapkan sisa-sisa pelarut yang masih tertinggal di dalam kristal. Kemudian kita timbang hasilnya sampai diperoleh bobot konstan. Setelah didapatkan bobot konstan, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menguji kemurnian dari EPMS ini. Salah satunya adalah dengan mengetahui berapa titik lebur atau melting point dari EPMS. Nah, pertama kita membutuhkan alat yang namanya pipa kapiler ini. Nah, dalam pipa kapiler ini nanti ada bagian yang berwarna biru. Ini nanti tempat untuk memasukkan sampelnya, atau dalam hal ini kristal EPMS sedikit melebihi dari tanda atau garis warna biru ini. Nah, kemungkinan bisa seperti ini. Oke. Kemudian kita set alat melting point tersebut pada suhu kira-kira 10 derajat di bawah suhu melting point yang ada di literatur. Kita tekan tombol set bersamaan dengan arah panah ke atas atau ke bawah untuk mencapai suhu yang kita inginkan. Dan di sini 40 derajat. Kita masukkan pipa kapiler yang sudah berisi sampel pada tempat pengamatan. Jika sudah jelas terlihat sampel itu, kemudian baru kita tekan start untuk memulai melting point. Saat sudah start atau mulai melting point, kemudian amati, tunggu sampai meleleh seperti pada video ini. Nah, kemudian catat berapa suhu saat meleleh tersebut. Itulah titik leleh atau melting point dari etil parametoksisinamat yang kita dapatkan. Demikian, itulah tadi tutorial praktikum isolasi bahan alam
yaitu etil parametoksisinamat atau FMS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya berikan mengenai data pengangkatan. Nah, yang pertama itu ada prosedur pertama itu digunakan dan dengan etanol 150 ml. Nah, kita ajak. Nah, fungsi alat dan serbuk kencur itu sebagai simplisia, etanol itu sebagai pelarut, dan batang pengaduk itu sebagai alat pengaduk simplisia. Nah, yang mana tujuan dari prosedur ini adalah untuk dilakukan ekstraksi. Hasil yang didapatkan itu adalah berwarna kuning kecoklatan dan masih ada terdapat serbuk kencur. Nah, pada prosedur ini seharusnya dilakukan perendaman selama 3 kali 24 jam, karena semakin lama simplisia direndam, maka zat atau senyawa pada simplisia dari kencur tersebut akan lebih tertarik dengan pelarut yang digunakan. Nah, dan lalu seharusnya botol yang berisi simplisia yang direndam dilakukan pembungkusan dengan plastik hitam agar simplisia tidak terkontaminasi oleh sinar matahari maupun sinar lampu. Nah, prosedur yang kedua itu adalah disaring dan diambil filtratnya di Erlenmeyer lalu dipekatkan larutan dengan evaporator. Nah, yang mana Erlenmeyer di sini sebagai tempat meletakkan larutan hasil filtrat. Nah, tujuannya itu adalah untuk memisahkan filtrat dengan simplisianya. Hasil yang didapatkan itu adalah filtrat kencur yang berwarna kuning kecoklatan. Nah, pada isolasi senyawa parametoksisinamat dari kencur seharusnya bisa dengan cara reflux. Dengan menggunakan cara reflux ini lebih mengefisienkan mengefisienkan waktu dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang mana jika dilakukan proses isolasi ini menggunakan cara reflux, yaitu dimasukkan 30 gram serbuk kencur ke dalam labu bundar atau labu halus bulat, yaitu 250 ml, dan ditambahkan 100 ml etanol, dipasangkan dengan kondenser reflux pada labu bundar, dan dilakukan reflux dengan penangas air di atas, yaitu pemanasan listrik selama 30 menit, lalu disaring campuran kencur yang telah direflux dalam keadaan panas. Nah, di dalam labu bundar 100 ml. Nah, dilakukan distilasi sederhana terhadap filtrat dalam labu bundar tersebut. Nah, dalam penangas air di atas, penangas listrik sampai tersisa sekitar 10 ml. Nah, lalu didinginkan labu pada suhu kamar. Nah, lalu didinginkan dalam penangas es hingga terbentuklah kristal berwarna putih. Nah, setelah itu disaring kristal yang terbentuk dengan corong Buchner. Nah, lalu ditimbang kristal dan dihitung rendemennya dan diukur titik lelehnya. Nah, yang mana rekristalisasi dilakukan dengan pelarut etanol. Nah, dengan cara ini akan membuat lebih efisien waktu serta juga mendapatkan rendaman yang baik. Nah, prosedur yang ketiga itu adalah dimasukkan aqua sebanyak 100 ml secara perlahan melalui dinding gelas kimia. Setelah selesai, tutup dengan aluminium foil. Yang mana fungsi dari aluminium foil ini adalah sebagai tutup gelas beker yang diselarutkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan jumlah kristal yang akan terbentuk nantinya. Hasil yang didapatkan itu adalah larutan menjadi berwarna putih. Nah, prosedur yang keempat itu adalah diletakkan larutan tadi itu di pedal itu selama 1,5 jam atau selama 90 menit. Nah, di sini freezer itu adalah sebagai penangas air es. Nah, setelah itu tujuannya itu adalah untuk membentuk endapan. Hasil yang didapatkan itu adalah terbentuknya endapan di bagian bawah. Nah, prosedur yang kelima itu adalah disaring dengan corong Buchner. Yang mana fungsi dari corong Buchner adalah sebagai penyaring larutan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan hasil kristal. Hasil yang didapatkan itu adalah didapatkan kristal yang belum murni karena masih berwarna kuning kecoklatan.
Nah, prosedur yang keenam itu adalah dilakukan rekristalisasi. Hasil kristal dicampurkan air dan etanol dalam bawahnya dalam keadaan panas lalu campurkan. Atasnya. Bawahnya lagi Elsa. Nah, prosedur ketujuh itu adalah setelah itu dipindahkan ke cawan pantry dan diuapkan selama 3 hari. Nah, fungsi dari cawan pantry di sini adalah sebagai wadah tempat kristal. Nah, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengeringkan atau menguapkan hasil dari kristal atau isolat kencur tadi. Nah, yang mana hasil mendapatkan itu adalah terbentuklah kristal putih. Nah, kekurangan di sini adalah proses penguapannya itu lama sekali, yaitu selama 3 hari. Nah, seharusnya proses penguapan pada larutan atau pada hasil isolat atau saja. Mungkin proses penguapan perhatikan tidak menggunakan evaporator. Jadi sebaiknya jika ingin menguapkan larutan ataupun isolat ataupun kristal itu bisa menggunakan evaporator karena dengan menggunakan evaporator larutan akan menguap dengan cepat dan tidak perlu menunggu selama hari. Untuk dilakukan pengeringan untuk didapatkan pengeringan dan menghilangkan sisa-sisa pelarut. Nah, prosedur yang ke-9 itu adalah setelah itu dilakukan uji titik leleh kristal sama dia terus tumbuh pada alat menguji saya bawahnya menguji titik leleh itu dengan men-setting dengan suhu 40 derajat Celcius. Atasnya lagi saya. Yang mana tujuan dari prosedur ini yaitu adalah untuk mendeteksi apakah benar isolat atau kristal yang diperoleh adalah metoksisinamat. Bawahnya saya. Nah, menurut teori yaitu titik dari senyawa etil pemetoksinamat itu adalah sekitar 48 sampai 50 derajat Celcius. Nah, titik leleh yang diperoleh dari kristal putih diperoleh itu 50 derajat Celcius. Kalau senyawa itu dari kencur yaitu murni senyawa etil pemetoksinamat. Atasnya Elsa. Nah, kekurangannya dari prosedur ini adalah praktek tidak menunjukkan hasil titik leleh dari isolat atau kristal tersebut. Dengan demikian, kami tidak dapat mendeteksi apakah kristal tersebut sama titik lelehnya pemetoksinamat. Tapi kalau dilihat dari kristal yang diperoleh, maka bawahnya baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh LC. Kepada LC, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kami dapatkan berdasarkan video yang telah kami amati. Nah, pada percobaan ini akan dilakukan isolasi senyawa pemetoksisinamat yang mana
dengan bahan simplicia, yaitu serbuk kencur, dengan metode yang digunakan adalah metode maserasi, yang mana akan dilakukan juga kristalisasi dan kemudian dilakukan rekristalisasi. Nah, pada video ini ada 3 tahap utamanya, yaitu ekstraksi dari serbuk kencur tersebut, kemudian dilakukan isolasi etil p-metoksisinamat, dan terakhir yang dilakukan adalah rekristalisasi etil p-metoksisinamat. Nah, pada percobaan ini dipilih metode maserasi dikarenakan ekstrak yang keluar dari sampel kencur tersebut banyak keluar, di mana penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyaring yang sesuai selama kurang lebih 24 jam pada temperatur kamar yang terlindung dari cahaya, di mana cairan tersebut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Nah, isi sel ini akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Nah, adapun tahapan-tahapan yang berdasarkan video tersebut lakukan adalah yang pertama adalah proses ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi ini digunakan 100 gram serbuk kencur dan kemudian direndam dengan etanol sebanyak 100 ml. Dan setelah 24 jam, maka ekstrak tersebut disaring dan diambil filtratnya, dan kemudian ditampung dalam air Lemaire. Dan kemudian ditambahkan sisa serbuk yang masih ada di beker gelas dengan 100 ml etanol, kemudian diaduk kembali dan disaring kembali. Dan setelah itu, maka kita jadikan satu dengan filtrat yang pertama yang ada di dalam labu air Lemaire tersebut. Kemudian kita lakukan proses evaporasi pada rotary evaporator, yang mana tujuannya dimasukkan ke dalam rotary evaporator tersebut adalah supaya ekstrak kencur tersebut lebih pekat. Selain itu, proses evaporasi ini juga bisa membuat proses penguapan campuran pelarut dan simplicia lebih cepat terjadi. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya pada alat ini terdapat tekanan tambahan yang mempercepat proses penguapan. Selain itu, pada alat ini juga lebih aman karena hasil penguapannya tidak diuapkan langsung ke udara, melainkan ditampung di dalam labu yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali sehingga lebih hemat. Di mana proses pemakatan ini dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius sampai volume filtratnya. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor filtrat yang dihasilkan dari hasil pemakatan rotary evaporator yang berwarna kekuningan, kecoklatan, atau kuning keemasan. Nah, yang kedua ini adalah dilakukan tahap yang disebut dengan tahap isolasi. Nah, pada tahap ini, filtrat yang telah dihasilkan dari hasil pemekatan dengan rotary evaporator, yang mana filtrat tersebut berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Dari sini kita menggunakan Aquades sebanyak 100 ml. Dan penambahan ini harus dilakukan secara perlahan dengan menggunakan pipet tetes dan dimasukkan melalui dinding beker gelas untuk memaksimalkan jumlah kristal yang akan terbentuk nanti. Yang mana di sini akan timbul berwarna keruh dan putih yang akan mengendap, dan ditambahkan sedikit demi sedikit sampai seluruh Aquades 100 ml ini masuk ke dalam beker gelas yang berisi filtrat kencur tersebut. Dan setelah semua masuk, maka ditutup dengan aluminium foil tanpa dilakukan pengadukan. Nah, adapun gambar filtrat ini setelah dimasukkan ke dalamnya seluruh Aquades ini. Nah, dan kemudian kita saring sampai keseluruhan larutan ini maupun endapan yang ada di dalam gelas tersebut tersaring ke dalam corong Buchner, di mana akan tampak butiran-butiran endapan yang merupakan kristal etil p-metoksisinamat. Akan tetapi kristal tersebut belum murni, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap rekristalisasi. Nah, di mana pada berdasarkan video yang telah kami amati, di sini kita dapat melihat hasil dari kristal. Namun di sini kristal yang didapatkan itu belum murni. Nah, selanjutnya maka akan dilakukan proses rekristalisasi. Dan, yang mana tadi kristal yang telah diperoleh pada tahap kedua yang berwarna kuning kecoklatan itu akan dilarutkan dengan campuran etanol dan air dengan perbandingan 30:70. Nah, di mana dalam pencampuran ini etanol dan air itu harus dalam keadaan panas, akan tetapi tidak boleh sampai mendidih, yang mana dipanaskan di atas hot plate, dan jika sudah panas maka dicampurkan keduanya secara bersamaan. Dan setelah larut maka kemudian diaduk, dan setelah itu dipindahkan ke dalam cawan Petri.
dan diuapkan atau dibiarkan selama 3 hari sampai terbentuk kristal. Dan setelah 3 hari, maka akan terbentuk kristal berwarna putih atau kekuningan, dan kita masukkan ke dalam desikator yang mana berfungsi untuk membantu proses pengeringan atau menguapkan sisa-sisa pelarut yang masih terdapat pada kristal, dan kemudian ditimbang hasilnya sampai diperoleh bobot konstannya. Nah, di sini kita dapat berdasarkan video yang telah kami amati, di sini kita dapat melihat di layar monitor bahwasanya telah didapatkan hasil kristal yang telah murni melalui tahap rekristalisasi ini. Dan di sini kita dapat melihat bahwasanya warnanya itu berwarna putih. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan tahap keempat, yang dilakukan adalah pengujian kemurnian etil p-metoksisinamat, yang mana di sini tujuannya untuk mengetahui titik leburnya atau melting point-nya. Nah, setelah diperoleh bobot konstan, maka dilakukan pengujian kemurnian etil p-metoksisinamat, yang mana berfungsi tadi untuk mengetahui titik leburnya atau melting point dari etil p-metoksisinamat, di mana pada percobaan ini kita menggunakan pipa kapiler. Nah, di mana pada bagian pipa kapiler yang berwarna biru adalah sebagai tempat memasukkan kristal sampel, kemudian kita set alat melting point-nya dengan suhu kira-kira 10 derajat Celcius, dan setelah itu kita masukkan pipa kapiler yang telah berisi sampel ke tempat pengamatan dan ditunggu sampai meleleh. Nah, berdasarkan video yang telah kami amati, di sini kita dapat melihat di layar monitor hasil pengujian yang telah kami lakukan pada Jadi berdasarkan video yang telah kami amati bahwasanya dalam isolasi p-metoksisinamat ini dilakukan 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu ekstraksi dari serbuk kencur tersebut, kemudian isolasi etil p-metoksisinamat, dan yang terakhir dilakukan adalah rekristalisasi etil p-metoksisinamat. Di mana pada tahap ekstraksi ini dilakukan metode maserasi, di mana serbuk kencur direndam dengan etanol, kemudian diaduk dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Dan setelah itu dibiarkan serbuk dan cairan etanol tersebut terendam kurang lebih 24 jam. Kemudian tahap kedua yaitu tahap isolasi, yaitu filtrat yang telah dihasilkan dari hasil pemekatan dengan rotary evaporator, yang mana warna filtrat tersebut berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Kemudian tahap ketiga itu dilakukan adalah proses rekristalisasi, yang mana tujuannya untuk mendapatkan kristal dari ekstrak kencur tersebut yang benar-benar murni. Dan kemudian tahap keempat adalah dilakukan pengujian. Baiklah, selanjutnya itu adalah sesi diskusi. Nah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk open. Izin moderator. Nah, di sini saya ingin bertanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan saya. Nah, pada percobaan tadi kita ketahui mengapa metode yang lebih dipilih itu adalah metode maserasi dibandingkan metode yang lain. Sekian moderator. Baiklah, pertanyaan dari saya jawab sendiri, yaitu karena dengan metode yang dikeluarkan lebih banyak dari ekstrak. Maaf, saya ulangi, karena dengan metode maserasi ini kencur tersebut, di mana penyaringannya zat aktif yang dilakukan dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama kurang lebih 24 jam, hasil ekstrak yang lebih banyak. Baiklah, sekian LC, jawaban saya bagaimana? Baiklah, di sini saya akan menyangga. Nah, jadi berdasarkan video ini, mengapa setelah filter dihasilkan, kemudian dilakukan proses evaporasi pada rotary evaporator. Sekian moderator.
Izin menjawab, moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab, silakan Pak. Baik, di sini saya akan menjawab sanggahan dari LC. Dikarenakan supaya didapat ekstrak kencur yang lebih pekat. Selain itu, proses evaporasi ini juga bisa membuat proses penguapan campuran pelarut dan simplisia lebih cepat terjadi. Pada alat ini terdapat tekanan tambahan yang mempercepat proses penguapan. Selain itu, alat ini lebih aman karena hasil penguapannya tidak diuapkan langsung ke udara, melainkan ditampung dalam labu yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali sehingga lebih hemat. Sekian, moderator. Baik, bagaimana kepada LC? Baiklah, terima kasih moderator. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baiklah, kepada teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, saya silakan Pak. Izin moderator. Silakan Lela. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan di mana teknik ekstraksi yang banyak digunakan untuk ekstraksi kencur adalah maserasi dan perkolasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa ini maksud dengan teknik maserasi dan perkolasi, dan apakah ada kelebihan ataupun kekurangan dari teknik tersebut? Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Lela, saya persilakan. Izin moderator. Silakan ini. Baik, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Lela. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya prosesnya pemanasan. Sedangkan perkolasi adalah penyarian dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Alat yang digunakan untuk mengekstraksi disebut perkolator, dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Sekian, moderator. Baiklah, bagaimana Lela atas jawabannya? Baiklah, saya ingin menyangka kembali. Lalu, apakah ada kelebihan atau kekurangan dari kedua teknik tersebut? Baiklah, pertanyaan dari Lela akan saya jawab. Itu kelebihan dari proses maserasi itu adalah kerusakan bahan organik oleh pemanasan dapat diminimalkan. Serta sedangkan kekurangannya itu waktu dan tenaga yang lama yang maksimal. Sedangkan pada perkolasi parameter itu terhenti pelarut adalah perkolat yang tidak mengandung senyawa aktif pengamatan secara fisik pada ekstraksi bahan alam terlihat tetesan perkolat sudah tidak berwarna. Nah, kelebihan dari prosedur ini kelebihan dari menggunakan teknik ekstraksi ini adalah dapat meminimalkan dan karena pemanasan. Baiklah, bagaimana? Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Izin moderator. Baik, di sini ada pun permasalahan saya yaitu pada percobaan ini yaitu dilakukan rekristalisasi. Apa tujuan rekristalisasi ini ialah untuk mendapatkan kristal yang murni, dan berapa lama rekristalisasi yang baik agar mendapatkan kristal yang paling murni. Sekian, moderator.
Baiklah, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Teddy, saya Izin menjawab moderator. Nah, di mana untuk mendapatkan kemurnian harus dikristalisasi lama. Kristalisasi itu ditentukan oleh larutannya yang semakin lama waktu rekristalisasinya, maka akan semakin murni hasilnya. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyanggah. Bagaimana pengaruh lamanya rekristalisasi pada uji kencur ini? Baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Leni. Nah, jadi pengaruh lamanya rekristalisasi ini adalah pada hasil yang diperoleh, yang mana lamanya rekristalisasi ini akan mempengaruhi kemurnian kristal yang dihasilkan. Sekian moderator. bagaimana Leni atas jawaban? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Lela dan Elseria. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan saya adalah mengapa pada proses kristalisasi pelarut yang digunakan itu ada alfa-des? Pada teman-teman yang bisa menjawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Indah. Nah, jadi sebenarnya pelarut yang digunakan ini tidak hanya air saja, tetapi ada juga etanol, di mana hal ini disebabkan karena etil p-metoksisinamat ini termasuk dari golongan senyawa ester yang mengandung senyawa benzen, dan gugus metoksi yang mana bersifat nonpolar, dan juga gugus karbonil yang mengikat etil dan bersifat sedikit polar, sehingga dapat menggunakan beberapa pelarut yang bervariasi kepolarannya. Sekian moderator. Baiklah, di sini saya akan menyanggah, yaitu adakah cara lain yang dapat dilakukan untuk mengeringkan hasil kristalisasi selain menggunakan desikator? Pada teman-teman bisa menjawab, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan Indah, di mana selain desikator sebagai alat pengeringan kristal, pemanasan juga bisa mengeringkan kristal yang didapatkan. Baiklah, sekian moderator jawaban saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab, dan sekianlah hasil dari diskusi kami dan penjelasan presentasi kami mengenai laporan, yaitu isolasi p-metoksisinamat dari kencur. Saya tutup dengan selamat malam.